Selamat malam, Pak. Oh iya malam. Ini kami dari Universitas Ibnu Sina Batam. Ah, Kami ada tugas kelompok dari mata kuliah dasar iya. buat nanya-nanya tentang permasalahan hardware kepada tukang servis-servis yang ada di Batam ini. Oh iya. Jadi kami diusulkan untuk memberikan minimal itu 10 pertanyaan. Oh iya. Jadi kami udah menyiapkan pertanyaan, sekiranya Bapak bisa menjawab gitu. Yang Boleh. pertanyaan awal dari teman kami namanya Milani. Ya, Pak, saya pernah menemukan kasus di mana kasus itu sebuah komputer lagi dijalankan. Tiba-tiba monitor itu mati, tapi PC-nya itu hidup. Kira-kira itu kasusnya seperti apa ya, Pak? Apa penyebabnya? Komputer status running tapi tiba-tiba mati. CPU-nya masih oke, masih itu. Monitornya tiba-tiba slip gitu langsung. Monitornya slip itu kemungkinan besar itu dari monitornya sendiri. Kalau monitor-monitor yang agak lama itu kan pakai backlight neon ya. Nah itu kemungkinan neonnya putus. Oh, neonnya putus. Jadi kerja masih bisa tapi monitornya masalah. Jadi dia black spot namanya. Display hitam aja, tidak ada gambar. Tapi kalau kita coba try pakai center gitu, pakai center nampak deh. Jadi backlight problem. Tapi kalau misalnya dipaksa untuk mati, apakah boleh atau tidak itu? Dipaksa mati kalau itu memang tidak ada monitor yang lain, ya tidak ada pilihan. Tapi kalau ada monitor lain cabut aja, pasang monitor yang lain, nyala dia. Terus kalau kasus yang lain, kemudian VGA-nya kepanasan bisa jadi juga. Tapi lebih banyak ke backlight monitor masalah. Ya. Lanjut, siapa yang bertanya? Kalau misalnya untuk baterai laptopnya sendiri, kok kan itu ada masa ininya. Ada umur. Nah, itu perlu dilakukan kayak apa ya? Apa sih kayak penggantian itu? Perlu diganti baru atau cuman diapain? Kalau ganti baru, kayak gini kan baterai ya, ini baru. Ini dalamnya kan sel. Nah sel itu sendiri, sebentar, sel mana sel? Baterai sel mana? Di dalamnya ini baterai sel model itulah bulat ya. Ini ada satu, ini 6 sel ini. Di sini satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 sel. 6 sel dia gabungan dari 6 sel bekerja sama untuk suplai ke laptop. Nah sel-sel itu sendiri ada umur. Musuhnya baterai itu panas. Jadi maintenance-nya itu ya hindari panas. Ibaratnya kalau kita ngecas, kalau logika saya prinsip dasarnya laptop itu ya sebatas kita bekerja, ibaratnya mungkin 8 jam istirahat, 8 jam, jangan diforsir terus. Kemudian kalau cas, kalau udah penuh itu lebih baik mungkin dilatih, dicabut. Jadi nanti dia kan running baterai nanti kritikal dan tidak cas lagi. Dia ada umur sekitar kurang lebih mungkin, kalau pengalaman kita sekitar 2 tahun. Kalau yang ori ya, kalau ada yang lebih dari 2 tahun itu berarti mungkin selnya kualitasnya mungkin sangat oke. Kalau KW-KW begini palingan 2 tahun. Nah itu rusaknya tuh rusak di sel itu. Jadi sel itu tuh bisa jadi korosi, sama kayak baterai ABC pernah tahu dia melepuh. Itu sama, kasus saya ini pun sama. Baterai dipakai nggak dipakai rusak juga, jadi lebih bagus dipakai. Ada umurnya, sama aki mobil, aki motor itu semua ada umurnya. Mobil biasanya maksimal 4 tahun paling hebat. Ada juga yang 2 tahun, rata-rata umur 2 tahun lah, kayak gitu. Ada lagi? Oke. Ya Pak, kalau penyebab dari komputer sering hang itu biasanya apa aja Pak? Hang, kamu demam apa sebabnya? Banyak masalah. Kecapean. Podo. Sama. Komputer analogikan kita lah ya. Pendinginan kita bagus ya, atau bahasa sekarang healing ya. Healing kita bagus, sudah sehat ya. Sama komputer kalau dia kipasnya bagus, pendinginnya bagus, dia sehat.
Kemudian nanti kalau dia mungkin banyak beban segala macam panas, hang juga. Sama kita punya beban, banyak tekanan juga, hang juga kita kan. Kayak gitu. Ya ada beda sama aja. Paling kalau komputer itu ya, kalau laptop jangan pakai laptop di atas kasur, sofa ataupun karena di bawah laptop itu kan ada kaki-kaki kecil. Nah, itu kalau ditaruh di meja datar, dia ada udara untuk sirkulasi, ada space untuk sirkulasi udara. Itulah boleh dibilang apa ya, breath area lah untuk pernapasan. Ibaratnya kalau di atas kasur dia panas overheat, sedangkan prosesor chip itu semua bekerja dengan temperatur tertentu. Kalau dia overheat otomatis gitu. Ya, ada lagi? Masalahan pengecasan Pak, itu kan saya udah banyak nyari-nyari informasi tentang pengecasan gitu kan Pak. Itu baiknya dicas duluan ke apa tuh, ke listriknya baru nyambungin ke komputernya, atau komputernya dulu baru ke listriknya? Gimana biar alur listriknya itu bagus sih, nggak merusak komputer? Itu kan kadang menjadi dasar kerusakannya komputer juga kan. Ini saya nemuin pertanyaan ini 2 kali. Yang pertama beberapa bulan yang lalu customer, yang kedua kamu. Colok listrik, colok ke laptop. Ada juga colok ke laptop baru ke listrik. Kalau kita dari secara logika itu sama aja. Tapi kalau kita ikuti dari prosedur ataupun tutorial di semua kamu lihat di YouTube, pasti colok listrik dulu. Ya kan? Baru colok ke laptop. Tapi kalau logikanya sama aja. Sama aja, colok ke sini baru ke sini sama aja. Karena charger itu kan, misalkan charger itu di sini tertulis 3,4 ampere, itu kurang lebih perkiraan separuh untuk menyalakan, separuh untuk charging. Jadi dia tuh sudah ada safety-nya, safety daya. Jadi seandainya, pasti logika kamu bilang kalau dicolok dulu lambat naiknya, karena dia beban duluan kan. Dia udah ada safety-nya itu mestinya. Nah, tapi kita ikutin yang ini aja lah. Itu sebenarnya tidak terlampau bermasalah. Yang penting itu pemakaian atau perawatan charger itu mesti jangan jatuh. Nah, itu lebih penting. Kamu nggak usah mikirin untuk yang plug dulu atau colok dulu. Nah, itu nggak usah lah. Yang penting perawatannya aja, jangan jatuh. Charger jangan jatuh. Kemudian kamu, ini charger lebih banyak kerusakan tuh di fisik. Nah, seperti ini kita ngelipat begini, patah di sini. Lebih baik jauh-jauh dulu. Nah, ini maintenance juga namanya. Kalau kabelnya ruwet, diurut bagus-bagus, jangan nah, itu putus. Jadi itu jangan jatuh. Kalau jatuh kan ini dalam rontok. Itu. Terus juga ketika ngecas, jangan terus ngecas dibiarin sampai pagi. Lebih bagus matikan. Kalau udah full mati. Iya, kalau udah nggak pakai lagi kan matikan, kan ini juga makan listrik. Meskipun standby kan dia makan listrik, gitu. Dan dia masih bekerja. Otomatis kan ini juga ada umurnya. Gitu. Ada umurnya juga. Ada. Kamu juga ada kan? Iya, analogi kita di situ aja lah, sama aja. Jadi itu kalau colok dulu baru colok ke laptop, atau colok ke laptop dulu baru colok ke listrik. Logika saya sama aja. Tapi kalau kamu tengok di tutorial segala pun yang resmi ataupun di YouTube segala macam, pasti colok listrik dulu baru ke laptop. Ya, oke. Ada lagi? Ada lagi Pak. Terus kalau misalnya kita main laptop tuh, terus tiba-tiba kan awalnya kan bunyinya oke gitu, tiba-tiba bunyinya makin keras gitu. Kira-kira itu gimana? Makin keras bunyi apa nih? Bunyi kayak di mesinnya itu, CPU-nya itu. Oh, itu bunyi kipas. Iya, semakin lama semakin keras bunyinya. Semakin lama semakin keras, itu berarti temperaturnya semakin naik, karena kipas itu bekerja atas dasar ada sensor temperatur. Itu ketika temperatur misalkan 40, dia kan ngasih perintah ke kipas untuk running sekian RPM. Tapi ketika naik lagi, nambah juga naik lagi.
berbeda juga ketika ibaratnya dia lagi santai atau bagaimana, terus untuk menghemat daya suhunya pun memang turun, dia pasti akan malah berhenti. Berarti pas kerja tinggi dan panas. Jadi kalau ada sesuatu seperti itu panas dan di luar dari kebiasaan, kamu sebaiknya juga cari tahu apa masalahnya. Apakah tertutup evaporatornya, ataukah kamu tanpa sengaja di bawahnya ada mungkin kain atau apa, jadi terhambat dia pendinginannya. Jadi kita harus bisa inilah sedikit bermain logika. Oh, ini di luar dari kebiasaan ini. Kenapa ini? Matikan dulu atau gimana gitu. Kalau perlu lapor. Itu udah salah satu diagnosa. Oh, demam, oh panas ya. Gitu ya. Udah lagi? Satu lagi Pak. Iya. Ini kan kemarin laptop saya kan rusak kan, dicas masuk Pak. Jadi pas hidupin dia nggak tampil layarnya Pak. Itu biasanya kenapa Pak? Rusak, dicas masuk, dinyalain tidak tampil. Tidak tampil. Yang bisa kamu lakukan untuk sebagai orang awam ataupun bukan teknisi lah ya, lepaskan baterai, tunggu 5 menit, coba pasang lagi cas tanpa baterai, nyalakan. Kalau sudah nyala berarti mungkin ada yang nge-lock di sistem. Kalau nggak begitu masih nggak nyala, coba pasang baterai baru nyalakan kembali. Kalau memang jurusannya komputer, buka sedikit, kalau masih nggak mulai ya, buka RAM-nya, bersihin, coba. Jadi stepnya ada semua. Jadi laptop dinyalain nggak nampil itu banyak faktornya itu ya, salah satu dari komponen utama itu tidak connect atau mungkin bad connect. Salah satunya yang faktor utama itu RAM, prosesor, mainboard, layar monitornya atau light screen-nya. Tapi yang bisa dikerjakan itu kan paling RAM. Kalau sudah lari ke mainboard segala macam, udah kelas teknis atau bawa ke tempat servis seperti itu. Lakukan yang memang bisa dilakukan tanpa mengganggu atau tanpa menambah kerusakan. Ayolah, ayo. Sip. Adalah terakhir, nggak ada lagi saya. Masalah perawatan laptop Pak. Kemarin kan saya beli laptop kan, terus bagian konternya nyaranin jangan sampai laptop itu mainnya di atas kasur gitu atau di atas bantal. Apa ngaruhnya? Ya tadi itu di bawah laptop itu. Nah, ini ada kaki. Ini kenapa lubang-lubang? Ketika kita taruh di atas kasur, lubang ini akan ketutup semua. Dia tidak bernapas, seperti kamu tidak boleh napas. Nah, udara ini untuk sirkulasi udara untuk mendinginkan. Kalau kita tutup semua, ini akan overheating di dalam. Bisa rontok semua, bisa jebol semua. Yang kasus yang paling parah dalam itu kebakar. Memang betul-betul kebakar, hangus semua. Ada minimal chipnya rusak. Nah, kayak gitu. Itu overheating. Jadi kalau terutama cewek-cewek ya kan suka main di atas kasur. Beli meja belajar anak-anak itu, nah taruh di situ. Jauhkan minuman dari situ. Jadi minuman itu kenapa? Namanya kita lasak, kadang jatuh, masuk ini pun rusak, kena akibat pun rusak, kayak gitu. Ya, tahu ya? Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Siap. Kan saya pernah baca di internet kalau laptop spek sekarang itu meskipun di charger full dia bisa berhenti sendiri gitu. Ya. Menurut pandangan Bapak itu gimana? Itu sudah dari dulu. Cuman itu sudah otomatis ketika dia mencapai reaching 100% itu dia akan berhenti ngecas itu dalam artian boleh dibilang dia akan stabil, berhenti ngecas, tapi logikanya dia pasti tetap akan, karena itu masih kita pakai kan ngecas.
karena full berhenti, ngecas berhenti, ngecas berhenti, ngecas berhenti. Satu sisi itu baterai tidak akan terlatih. Kita menyimpan baterai dengan posisi kritikal tanpa kita pakai sebulan aja mungkin tewas baterai. Sama dengan baterai full. Kemudian kita mungkin pasang terus ngecas, terus nggak kita latih untuk drain atau ngosongin, itu juga pernah masalah juga. Terus ketika charging begitu tuh komponen yang untuk ngecas mati kan panas. Baterai tadi maksudnya apa? Panas. Jadi kalau teknologi yang ketika charging itu otomatis itu sudah lama. Cuman sekarang teknologi berbeda. Semakin kemarin semakin tipis, semakin ringan, semakin low voltage, semakin konsumnya lebih rendah, semakin dihemat, kinerja semakin tinggi, gitu aja. Jadi kenapa laptop sekarang tuh dibikin tipis. Salah satunya cost-nya, segala macam materialnya, tapi yang utama itu teknologi dari low voltage. Dan memang tuntutan zaman sekarang nggak mau kan pakai berat-berat seperti bawa apa itu. Jadi udah canggih lah. Laptop yang rata-rata laptop kan 2-3 jam aja. Sudah pernah tahu laptop yang sampai 10 jam? Ada. Baterainya 10 jam. Saya ada punya di rumah. 10 jam. Tuh. Lagi? Finish? Ya. Eh, mungkin itu aja terakhir pertanyaan Pak, dan terima kasih Ya. atas waktu dan jawaban yang Bapak berikan. Semoga jawaban yang Bapak berikan itu menjadi tambahan ilmu lagi buat kami, dan rasa penasaran kami selama ini bisa terjawabkan. Siap. Sekian dan terima kasih. Sama-sama.